Dokumennya saya kira, karena beberapa waktu yang lalu dalam rakornas mereka yang dilaksanakan di Semarang, secara aklamatif PAN mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024. Saat itu memang dipasang-pasangkan dengan Erick Thohir. Kita sedikit eliminir Erick Thohir dalam konteks ini, tapi setidaknya PAN itu punya irisan hati dan punya chemistry untuk mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Kemudian untuk cawapresnya itu insya Allah Erick Thohir. Nah, jadi kalau yang dilakukan PAN selama ini, baik dari pertemuan di internal kami maupun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik, terakhir kami dengan PDIP, dalam waktu dekat dengan Gerindra, itu artinya apa yang kami lakukan itu on the track, sudah pas dengan kemauan rakyat insya Allah. Jadi tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Memang sejak awal PAN itu mendukung atau bahkan mempromosikan Ganjar Pranowo, Erick Thohir waktu itu di Jawa Tengah. Jadi PAN memang dalam posisi mendukung atau mempromosikan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir gitu. Nah, kalau itu ternyata konsisten, berarti apa yang dilakukan hari ini berkunjung ke PDI Perjuangan tidak tertutup kemungkinan ini adalah memang ekspresi untuk membangun koalisi tadi. Tidak mungkin kalau tidak ada katakan tujuan yang sangat penting gitu ya, menyongsong pemilu 2024, kunjungan ini dilakukan. KIB dinilai tinggal nama, sebab PAN beri sinyal dukungan kepada Ganjar. PAN dan PDI Perjuangan baru saja melakukan pertemuan dan membahas soal koalisi. Lalu bagaimana nasib koalisi Indonesia Bersatu? Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, yakni Adi Prayitno menyebut PAN memang sudah condong untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Anggota KIB lainnya, P3, telah lebih dulu mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Saya kira kalau melihat suasana di PAN itu memang sudah sangat condong ke Ganjar. Dalam Rakornas beberapa bulan lalu yang mereka lakukan di Semarang, jelas mereka secara definitif menyebut Ganjar sebagai kandidat capres yang layak diusung, kata Adi saat dihubungi. Bahkan dalam Rakornas itu, Ganjar juga diundang dan diberikan sambutan secara terbuka. Jadi, ada korespondensi politik di mana PAN sebenarnya menaruh hati betul ingin menjadi bagian dari koalisi PDIP mengusung Ganjar sebagai capres, sambungnya. Selain itu, Adi menilai PAN juga memiliki pertimbangan dalam berkoalisi bersama PDIP, yakni pertimbangannya adalah dalam mengajukan nama Erick Thohir dalam mendampingi Ganjar. Bahkan dalam Rakornas beberapa waktu yang lalu, PAN mencoba untuk menyandingkan Ganjar dengan Erick Thohir. Jadi, tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan PAN dan PDIP itu agak relatif serius, karena langsung ditemui Megawati. Ini pembicaraan tingkat 1 yang saya kira memang sudah pembicaraan tingkat elit yang saya kira pendekatan dua partai ini cukup serius soal kemungkinan berkoalisi, ungkapnya. Tapi kalau dilihat rata-rata, sekalipun PAN ingin berkoalisi dengan PDIP, mengusung Ganjar, jika boleh berharap, jika diizinkan dan boleh menawarkan cawapres, ya tentu PAN ingin menyodorkan Erick Thohir sebagai sosok yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi nama yang masuk dalam nominasi mendampingi Ganjar. Karena kedekatan Erick Thohir dengan PAN ini cukup kuat dan lengket. Jadi sekalipun PAN ingin mendukung Ganjar, tautan hatinya sudah ketemu, chemistry-nya sudah maksimal, PAN kepada Ganjar. Jika boleh berharap supaya Erick Thohir jadi orang yang mendampingi Ganjar, tambahnya. Lebih lanjut, Adi menilai KIB sudah tidak punya masa depan. PAN yang bermanuver mendukung Ganjar itu dinilai karena ingin menunjukkan selera yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. KIB sebenarnya sudah wassalam, KIB sudah tinggal nama, terutama ketika P3 sudah memutuskan deklarasi mendukung Ganjar beberapa waktu lalu. Kemudian PAN dan PDIP ini, kalau betul nanti endingnya menjadi koalisi, ya maka KIB itu tinggal menyisakan Golkar, ungkapnya. Kedua, paling penting kenapa saya menyebut kecenderungan PAN itu ke PDIP dukung Ganjar, karena pengalaman 2 pilpres sebelumnya,
2014, dan 2019. Rasa-rasanya PAN sudah punya pengalaman berjuang bersama memperjuangkan Prabowo, dan di dua pemilu itu pastinya PAN punya evaluasi signifikan. Tidak mengherankan kalau di 2024 sepertinya ingin ganti selera, mencoba berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Ganjar, pungkasnya. Sebelumnya Ketua DPP PAN yakni Saleh Partoan Daulay mengapresiasi dan merasa senang atas silaturahmi politik dengan PDIP. Dia mengatakan pertemuan itu semakin menguatkan bahwa PDIP dan PAN adalah sahabat, bahkan lebih tepat disebut teman tapi mesra. Dia mengatakan banyak kesepakatan yang dirumuskan dalam pertemuan yang digelar pada Jumat kemarin di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Salah satu kesepakatan ialah menjaga pemilu terlaksana dengan baik, dari tahap pileg, dari pusat sampai ke kabupaten atau kota hingga pilpres. Kemarin juga disepakati agar semua berkontribusi bagi pelaksanaan pilkada yang bermartabat, berkeadilan, dan berkualitas, kata Saleh dalam keterangannya. Menurutnya kesepakatan seperti ini diharapkan menjaga keteduhan dan kedamaian dalam pesta demokrasi 2024. Dia berharap tidak ada lagi yang saling menjelekkan dan saling menjatuhkan, hingga penggunaan ungkapan kampret dan cebong yang menurutnya selama ini berpotensi memecah belah masyarakat. Dia mengatakan dalam pertemuan kemarin PDIP dan PAN juga membicarakan soal capres dan cawapres. Saleh mengatakan PDIP menawarkan Ganjar untuk didukung secara bersama-sama. Ketua fraksi PAN DPR RI ini mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan menghormati tawaran tersebut. Dia mengatakan Ketum PAN, yakni Zulkifli Hasan pun sering berkomunikasi dengan Ganjar. PAN selama ini kan juga sudah dekat dengan Pak Ganjar. Komunikasi Bang Zulhas dengan Pak Ganjar sudah sangat baik. Paling tidak, PAN sudah lama mengenal dan mengikuti jejak kepemimpinan Pak Ganjar, ujarnya. Namun harus diakui bahwa PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang capres. Perlu dirumuskan dan disampaikan ke internal PAN. Pandangan dan masukan semua kader perlu didengar. Tujuannya agar semua mesin politik yang dimiliki PAN bisa berjalan seirama, tambahnya.